Oke ya, saya lanjut langsung aja karena namanya juga Zoom gratisan, jadi biar ya. Jadi tadi ini harusnya sekarang ada fotonya. Tadi nggak ada fotonya. Asam lemaknya ini bukan masuk ke asam pirufat, tapi nanti ke asetil-CoA. Nanti kita lihat ya di asetil-CoA prosesnya. Kalau jadi itu lemak itu kan ada asam lemak dan gliserol. Nah, kalau gliserolnya yang masuk ke asam pirufat. Biasanya biokimia, kalau kayak sudah dapat biokimia atau belum, nanti biasanya dipelajari situ. Lebih lengkap. Kalau Pak Fajar kan nggak lengkap. Dari gambar membran sel tersebut di bawah ini, mana protein integral? Protein integral pasti nomor 3. Fosfolipid nomor 2. Protein perifer itu yang di permukaan nomor 1, 3, 2, dan 1. D. Nah, kalau ini ada aquades, larutan garam dan membran nih. Nah, larutan naik, berarti air dari aquades kan naik, ada membran, ya wis mesti osmosis jawabannya, nggak mungkin enggak. Nomor 30, fungsi organel badan Golgi, mitokondria, dan sentriol. Kalau bingung, cari yang gampang. Mitokondria itu mesti kan respirasi. Cari yang respirasi. Kalau sintesis protein mesti salah. Salah. Ya wis, jawabannya mesti adalah D. Ya. Kalau saya gitu, ya karena saya termasuk orang yang males baca panjang-panjang. Nah, nomor 31, ini mungkin gambarnya juga kurang jelas ya. Kalau udah ada sentrosom di sini, ini pasti kan ipromat. Interfase itu fase istirahat menyiapkan, sintesis, ada replikasi, profase, fase mulai terbentuk benang-benang spindle. Benang spindle ini untuk nempelnya kromosom. Nah, sekarang kita lihat di sini kromosomnya itu tetrat bentuknya. Jadi dia ada 4 kromatid nempel nih. Gambar Pak Fajar jelek. Ini loh, ada 4, 1, 2. Berarti ini profase 1 ya. Jadi kalau profase 2 mesti bersalah. Ya kan? Ini masih meiosis 1. Terus kita lihat di sini kromosomnya udah tinggal enggak berpasangan lengannya, tinggal 1 nih, ya kan, 1 lengan. Berarti ini udah masuki meiosis kedua, ipromat. Kalau pemisahan ini berarti telofase, kalau anafase pasti udah salah ya. Jadi jawabannya kalau enggak B ya C. Nah, karena ini meiosis kedua berarti jawabannya adalah C, profase 1 dan telofase kedua. Kalau anafase kan sampai kutub. Jadi kalau misalnya mau sedikit dijelaskan, pembelahan kan ada mitosis dan meiosis. Nah, kalau yang mitosis itu yang profase itu mulai ini ada mulai sentrosomnya, kemudian membran nukleusnya udah mulai mau menghilang. Nah, ini masih bentuk-bentuk begini. Nah, kalau ini mitosis profase 1 karena si kromosomnya enggak nempel. Kalau kromosomnya membentuk tetrat itu ini terjadi kiasma ya, ada pindah silang lah, ini yang disebut profase 1 gitu ya. Saya dulu gambarnya gimana sih tadi? Kok aja jadi bingung. Iya kan, 4 ya, itu profase 1 untuk meiosis. Kalau ini kan kita mitosis. Nah, ini gambaran kasar ya. Ini profase ipromat, terus masuk ke metafase. Sebenarnya ada fase prometafase yang mulai, nah, tapi langsung metafase. Si benang spindle udah terbentuk nih. Gambarnya jelek banget. Benang spindlenya udah terbentuk nih, ya. Benang-benang spindlenya. Nah, udah terbentuk. Gambarnya jelek ya Pak Fajar.
Saya kromosomnya saya kasih warna biar agak bagus. Nah, kalau metafase dia udah nempel di tengah-tengah. Nah, pokoknya kalau metafase kalau lupa-lupa pokoknya metafase selalu di tengah, ya kan, di tengah ekuator. Nah, terus kalau anafase itu ya Pak, si kromosom itu belah jadi 2 menuju ke kutub. Nah, jadi ini separuh ke kutub. Separuhnya ke sana. Ini proses yang namanya anafase. Kalau telofase ya udah mulai terbentuk, ini udah dibagi 2. Itu telofase. Jadi 2. Kalau meiosis kan 2 kali ya, 2 kali. Nanti dibaca lagi ya. Kalau ini nanti kelamaan sampai maghrib kamu. Perhatikan proses terjadinya popoki pada saat pembelahan sel. Oh, ini tentang sintesis protein ya, bukan pembelahan sel ya, sintesis protein. Tapi sintesis protein juga terjadi saat persiapan ya, interfase. RNA duta meninggalkan nukleus. Setelah meninggalkan nukleus ke proses yang namanya translasi. Sehingga terbentuk rantai polipeptida. Sebelumnya ngapain? Sebelum RNA duta meninggalkan nukleus berarti DNA membentuk RNA duta 21. Nah, proses yang ini namanya transkripsi ya. Kalau yang ini, jadi jawabannya 21345. Perhatikan skema respirasi berikut. Nah, ini respirasi anaerob dihasilkan etanol, etanol itu alkohol, jadi jawabannya B. Jadi kalau digambarkan juga sama dengan yang tadi, yang gambar yang tadi, yang ini, yang ini. Tapi dia hanya sampai asam pirufat, terus tidak butuh oksigen. Nah, jadi kalau yang ini kan respirasinya, yang ini respirasi aerob nih. Ini respirasi aerob. Nah, kalau respirasi anaerob ada 2 kan, asam laktat sama fermentasi. Sebenarnya prosesnya kalau digambarkan seperti ini ya dari glukosa misalnya. Kalau fermentasi kan ini dari dari misalnya tape dari singkong itu kan ada karbohidratnya. Nasi juga bisa sebenarnya tapi nggak enak ya. Ketan kan gitu, ketan juga untuk tape menjadi asam pirufat. Nah, ini nanti kan dihasilkan tadi aspinat. Nah, asam pirufat ini nanti kalau pada yang alkohol dihasilkan asetaldehid, terus baru etanol. Ini dia nggak masuk ini asetil-CoA. Nah, NADH-nya digunakan di sini nih nanti ya. Kalau yang asam laktat, fermentasi asam laktat, asam pirufat langsung jadi asam laktat. Dihasilkannya ini 2 ATP, ini juga 2 ATP. Kalau pada respirasi aerob ini sekitar 36 sampai 38 ATP, tergantung tadi eukariotik atau prokariotik. Gitu. Makanya kalau di soal tadi, oh ternyata bisa digini-gini kan ya, saya baru tahu. Gini, ini apa? Yang di sini dihasilkan asetaldehid kemudian etanol ya, dihasilkan CO2, berarti ini respirasi anaerob tapi yang pembentukan alkohol. Contohnya ya tadi itu pembuatan tape, wine. Nah, buktinya apa? Dihasilkan CO2 misalnya kamu berarti ini bisa termasuk respirasi yang
tadi itu ini disebut respirasi fermentasi ini, yang ini. Oh, fermentasi nama lainnya ini. Ini yang ini namanya fermentasi. Yang ini. Fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Begitu ya. Jadi tetap memasuki fase glikolisis tapi tidak lanjut ke dekarboksilasi oksidatif karena tidak membutuhkan oksigen. Nomor 34. Ini tadi reaksi gelap. Nah, yang tadi kita belajar ini ya, reaksi gelap ini. Nah, ini prosesnya tuh ada 3 sebenarnya. Ada tiga jalur, itu kan 3 jalur, 3 tahap. Nanti kalau belajar di fisiologi tumbuhan lah ya. Ada fiksasi, ada reduksi, ada regenerasi. Nah, sekarang yang ditanya tadi adalah fiksasi ini ya. Nah, kalau yang dihasilkan glukosa ini fasenya reduksi. Nah, gitu. Kalau regenerasi terbentuk lagi RUBP. Jadi jawabannya adalah C, reduksi dan regenerasi. Nanti dicek lagi kalau misalnya enggak sepakat. Nomor 35, perhatikan tahap-tahap pembentukan spermatogenesis seperti berikut ini. Sel induknya ini namanya spermatogonium. Terus dia itu, mending saya gambarkan aja biar agak pusing ya kan. Jadi kalau pada pria namanya spermatogonium, kalau pada wanita namanya spermatogonium. Nah, namanya adalah spermatogenesis prosesnya. Kalau pada wanita oogenesis. Nah, sel induknya itu namanya kalau pada pria spermatogonium, kalau pada wanita oogonium. Gambar lambangnya begini, jangan dibalik-balik. Jangan lambangnya dibuat begini, ini bukan orang biologi kalau lambang dibolak-balik begini ya. Nah, sel induk ini membelah terus. Sel induk ini membelah terus. Membelahnya secara mitosis. Sebenarnya ini juga membelah secara mitosis. Terbentuk spermatosit primer. Ya, sini terbentuk oosit primer. Tuh, nah, spermatosit primer ini nanti akan terbentuk spermatosit sekunder. Ada 2 kan pembelahan saat. Ini juga ada ya sama ini pembelahan meiosis 1. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Pada wanita juga terbentuk oosit sekunder dan 1 badan polar. Ini juga meiosis 1 ya. Meiosis. Tulisannya Pak Fajar kayak cakar ayam. Nah, kalau saya di kelas tatap muka lebih jelek lagi. Ya kayak gini tulisannya. Nah, badan polar ini akan hilang. Jadi tinggal 1. Kalau pada pria ada 2 ya tadi ya, Mas ya. Nah, masing-masing dari spermatosit sekunder ini membelah lagi. Dari 1 sel mesti jadi 2 kan? Ini menjadi spermatid. Ini juga spermatid. Nah, ini proses ini meiosis 2. Pada wanita bagaimana? Pada wanita juga ini membelah. Ini juga membelah jadi ootit ya, dan badan polar juga. Nah, badan polarnya juga mereduksi. Jadi kalau pada pria itu nanti akan terbentuk 4 sperma dari 1 spermatogonium. Kalau pada wanita hanya 1, Mbak, ya kan? 1 ovum. Nah, saat ovulasi, saat matang itu sebenarnya yang keluar bukan ovum. Kalau dari referensi yang saya baca, tapi adalah oosit sekunder. Nah, ketika oosit sekunder ini
sampai di sepertiga dari tuba Falopi, gambarnya jelek, nggak usah lah, kok jadi bahas ini, nggak usah, ini kan materi lain. Itu akan terjadi kalau ada fertilasi ya terfertilisasi, kalau tidak nanti adanya itu menstruasi ya, itu mata kuliah lain nanti baca sendiri. Nah, jadi jawabannya apa nih? Menunjukkan spermatogonium berarti ya nomor 1 dan spermatid adalah nomor 4 di sini. Ini mitosis, di pembelahannya dengan mitosis. Ini meiosis 1, meiosis 2. Nah, sperma itu nanti dimatangkan di epididymis 1 dan 4. Ada chat enggak ya? Oh, tidak ada. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 36. Nah, ini mesti udah bisa ya, ini transkripsi ya. Transkripsi ini menjadi RNA-M atau RNA duta. Terus dibawa ke atau RNA duta. Ya, kalau di buku bahasa Indonesia RNA duta, tapi saya seringnya pakai mRNA. Masuk ke ribosom, prosesnya translasi. Ya, ribosom ini sebenarnya rRNA yang menjadi ribosom. Ini ada tRNA. Jadi hubungan ketiga RNA itu seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah ribosom dan prosesnya namanya transkripsi. RNA-T. Jadi jawabannya ini, kalau kamu tahu gambar ini pasti udah bisa membayangkan prosesnya di dalam sel. 37. Berdasarkan gambar tersebut satu nukleotida ditunjukkan oleh, nah ini kan DNA. DNA itu sering disebut juga kumpulan dari nukleotida. Jadi polinukleotida. Nah, dari polinukleotida ada nukleotida. Nukleotida itu apa? Ya dari ini bak gula, ini basa, ini adalah fosfat. Jadi 1, 2, dan 6. Nah, basa kalau pada DNA dan RNA itu kan ada purin dan pirimidin. Purinnya itu adenin, guanin, timin, sitosin. Nah, di sini di DNA ini pasti berpasangannya purin dan pirimidin. Kan? Adenin dan timin, sitosin dan guanin. Ati guci. Kalau pada RNA nggak ada bahasa T-nya, dia diganti urasil. 38. Nah, ini tadi yang saya maksud hubungan ketiga zat yang kita makan. Sugar ini kan glukosa. Prosesnya glukolisis, ini glukosa menjadi asam pirufat. Kalau asam pirufat menjadi asetil CoA. Itu. Jadi prosesnya seperti ini. Protein nanti masuk ke asam pirufat, asam amino masuk asam pirufat, gliserol, asam lemaknya masuk ke asetil CoA. Tadi itu yang soal itu. Jadi jawabannya adalah asam pirufat dan asetil CoA. Ya. Asam pirufat dan asetil CoA. Kalau amonia kan sudah dihasilkan. Itu membaca diagram. Ini kalau kamu bikin soal ya C4 lah. Bisa C3, bisa C4 tergantung ini. Karena hanya menentukan. Nah, ini metafase 1, anafase 1. Nah, ini ya metafase masih di tengah. Ya antara 5 dan 2 kan. Tapi karena masih tetrat, ya ini berarti metafase 1. Anafase 1 ininya masih 3, profase 2. Kita mungkin nggak tahu, ya berarti jawabannya kalau nggak 2, 3 mesti 4, 2, 3, dan 4. 40 terakhir. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Saya bikin soalnya nggak jelasnya tadi.
1, 2, 1, 3, 4 dan 5. Mungkin kalau ada yang misalnya Pak Fajar jawabannya ngawur itu, ya silahkan tanya sebelum kita tutup. Tapi sebelum saya tutup, saya mau merangkum dulu kegiatan kita selama 16 pertemuan. Ya, mudah-mudahan ini. Jadi sel tubuh itu membentuk organisme. Ya, maka saya selalu menggunakan istilah organisme biar nggak rancu, bukan makhluk hidup. Ya, kalau makhluk hidup, setan juga hidup sih ya kan. Virus juga kadang bisa hidup. Ada yang nyebut hidup, ada yang nyebut makhluk hidup juga, masalahnya virus gitu. Kalau saya sih lebih senang menggunakan kata organisme. Jadi organisme itu adalah sel. Karena ada virus yang menyebut hidup, ya monggo, terserah. Kalau saya sih virus bukan organisme. Nah, sel itu ada prokariot dan eukariot. Ini saudara harus di otak sampai kamu menikah dan punya cucu, ya kan? Prokariot itu apa aja? Kelompok eubacteria dan archaebacteria. Siapakah ini? Apakah ini artis film Ikatan Cinta? Bukan ya, ini adalah kelompok bakteri. Ada yang menyebut Monera, tapi saya sih sudah nggak mendapat dengan istilah Monera. Pokoknya kelompok bakteri termasuk cyanobacteria. Kalau eukariot itu apa aja? Eukariot ya dari protista. Protista itu contohnya apa? Protozoa. Yang kemarin kamu lihat paramecium, amoeba itu kan protozoa. Ada juga kelompok alga, rumput laut, euglena itu juga. Ada slime molds atau jamur air, jamur lendir itu juga termasuk ini. Terus ada kelompok fungi, jamur. Ada jamur tempe, jamur macam-macam, kelompok Zygomicota, Ascomyceta. Ada tumbuhan. Tumbuhan itu dari lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Ya, spermatofita ada gymnosperme dan angiosperme. Terus ada animalia. Animalia ini nanti saudara pelajari mungkin dengan dosen lain, mungkin sistematika hewan ya. Itu mulai dari porifera, hewan berpori, sampai chordata. Itu. Jadi bisa membedakan anak UKI semester 2 ini. Ada juga sel uniseluler. Kok ada istilah uniseluler, ada istilah multiseluler. Kalau uniseluler ya satu sel, tersusun atas satu sel. Uniseluler tersusun atas banyak sel. Mana yang di sini yang tersusun atas unisel? Kelompok ini nih, pasti ini ya. Protista ada nggak yang tersusun atas uniseluler? Ada. Contohnya amoeba, terus kemarin paramecium, ya, sporozoa itu juga, plasmodium penyebab penyakit malaria. Fungi ada nggak? Ada. Saccharomyces cerevisiae yang tadi untuk fermentasi itu. Jadi jamur bersel satu, dia bersel tunggal uniseluler gitu. Kalau plantain nggak ada, paku nggak ada, bibis nggak ada. Animalia juga nggak ada ya gitu. Jadi gambarannya seperti ini ya, prokariotik, eukariotik, multiseluler dan uniseluler. Kemudian strukturnya kalau disebut dari luar ke dalam ya membran sel, sitoplasma. Nah, sitoplasma ini ada organel-organel, ada nukleus, mitokondria, ada ribosum. Di luarnya membran sel, kalau sel tumbuhan ada dinding sel. Sel jamur juga ada, ya. Mungkin di luarnya lagi ada kapsul. Nah, itu tergantung, atau slime layer, kapsul, selaput lendir ya pada cyanobacteria. Dinding sel itu hanya ada pada jamur atau fungi, bakteri, tumbuhan. Selebihnya di sini ada ya. Bakteri nggak punya ini tapi ya. Itu saja materi biologi sel kita. Semoga, mohon maaf kalau dalam penyampaian selama 1 semester ini kurang berkenan, nggak sesuai dengan harapan, ya kan. Mungkin ada ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini. Ada berapa orang sih? Saya sampai nggak bisa lihat.
Ada 9 orang, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada enggak? Bapak, saya Pak, dibahas nggak? Sudah ya, cukup ya? Oke, cukup. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di acara Zoom kuliah terakhir dari Biologi Sel. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita di kemudian hari. Terima kasih, selamat sore. Semoga sampai jumpa di semester depan jika saya masih mengajar mata kuliah di yang lain mungkin ya gitu. Terima kasih. Selamat sore.